أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kurnia-Nya kepada kita, yang memberikan taufik hidayah beserta inayahnya, dan juga berbagai-bagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada sore hari yang berbahagia ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemuliaan, sehingga kita pada sore hari yang berbahagia ini dapat berkumpul di rumah Sahibit Said yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita sebagaimana biasanya kita laksanakan, dan juga kita dapat menyambungkan silaturahmi. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada kita, sehingga pada saat dan waktu ini sebahagian daripada ajaran ibu beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau dapat membantu kita, di mana nantinya pada satu ketika itu ada satu bantuan yang dapat membantu kita, ada satu pertolongan yang dapat menolong kita, hanya yang kita harap oleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Sahibul Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati ibu-ibu saudara-saudari sekalian seluruh jemaah majelis taklim yang kami muliakan. Ibu-ibu saudara-saudari sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Topik ceramah kita pada hari ini, dalam hidup dan kehidupan ini ada 3 hal yang apabila 3 hal itu kita langgar dan tidak kita patuhi, maka celakalah hidup kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tetap mengatakan kita hai orang yang beriman. Tak pernah orang mengatakan ya ayyuhan nas. Dalam Al-Quran dikatakan Allah ya ayyuhan nas cuma sedikit, lebih banyak ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, karena kita ini digolongkan Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan kamu salat dan tunaikan zakat, satu perintah dari Allah. Maka apabila perintah Allah ini tidak kita ikuti, maka kita abaikan, maka Allah akan marah sama kita. Kita ingat tadi bahwa ada 3 hal yang akan kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Apabila kita langgar ini yang 3 ini, maka celakalah kita hidup dunia dan akhirat. Pertama, kita membantah Allah. Aqimis shalah, dirikan kamu salat. Maka orang yang selalu mengingkari perintah Allah, tidak mendirikan sholat, maka Allah akan marah. Salah satunya dalam surah An-Nahl dijelaskan Allah, allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, itulah orang yang benar imannya. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu, kalau ada lagi yang tinggal 5 kali sehari semalam itu, dapat siang, dapat pagi, zuhur tinggal.
dapat zuhur, asar tinggal, dapat asar, maghrib tinggal. 5 kali sehari semalam itu kalau ada lagi yang bolong di situ, termasuklah kita digolongkan Allah kepada Allah. Kita adalah hamba yang durhaka. Kenapa dikatakan Allah kita hamba yang durhaka? Karena kita mengingkari perintah Allah. Maka celakalah kita hidup dunia dan akhirat. Apa hukumannya kepada orang yang meninggalkan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi syaqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imu miskin. Kenapa kamu masuk ke dalam api neraka syaqar? Kata Allah, karena kami tidak mengerjakan salat semasa hidup kami. Walaupun kami kerjakan bolong-bolong, absen, tidak semua penuh. Maka apabila kita mengerjakan sholat ini, dapat pagi, tak dapat sore, dapat sore. Kenapa enggak sholat subuh ketiduran? Kenapa enggak sholat zuhur kecapean? Kenapa enggak sholat asar tak sompat? Kenapa tak sholat maghrib? Aduh, banyak urusan. Kenapa enggak sholat isya? Kita rasa badan. Habis sama. Kalau ada lagi sholat kita itu, tapi saya tak bisa menghukumkan kepada kita semua, dan ibu-ibu juga tak bisa menghukum saya. Kita sendiri bisa menghukum kita dan introspeksi diri kita dan menilai kita. Apakah sudah semuanya sholat itu yang 5 waktu hari semalam itu kita kerjakan semua? Kalau sudah kita kerjakan semua, malah kita tambah yang sunat, maka tidaklah tergolong kita kepada hamba Allah yang durhaka. Nah itulah dia. Tapi kalau masih ada yang kosong-kosong, yang absen-absen lagi, maka tergolonglah kita kepada hamba Allah yang durhaka kepada Allah. Orang yang durhaka kepada Allah, hidup di dunia akan sengsara, hidup di akhirat sudah menunggu neraka jahanam. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, masih banyak lagi ibu yang kita langgar perintah Allah. Banyak. Masih banyak lagi kita lalaikan hukum Allah. Banyak. Allah bilang, tatkala masuk waktu sholatlah kamu, jangan tunggu di akhir waktu. Karena akhir waktu itu sudah tidak baik, maka sholat di awal waktu. Tapi tak kenapa juga kita kadang-kadang sholat di akhir waktu, sholat zuhur setengah 3. Apa alasan itu? Mendujut pula tenduk kaki ini. Agaknya bongkak Sumatera. Kaki yang mendujut bisa tak sholat. Tak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Kalau tak bisa berbaring, ingatan saya lagi itu. Isyarat lagi, udah disangsikan itu dah dokat waktunya. Kenapa? Tak bisa juga berdiri. Sakit kali lututku ini menduyut, duduk. Boleh. Itu tak alasan. Nah, makanya itu nih, mulai saat-saat ini, di usia-usia ini kita, makanya kita mulai introspeksi diri. Mulailah kita menjaga. Makanya mulailah kita menganalisa bahwa mana yang durhaka kepada Allah. Kita ingat, orang yang durhaka kepada Allah, kalau tidak kita melaksanakan taubat yang sebenarnya, Allah tidak ampuni kita. Maka Allah dalam Al-Quran dikasihkan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat di waktu pagi sore buat ibu. Ya Allah, minta ampun aku ya Allah, tadi tinggal sholatku ya Allah, tak sengaja aku ya Allah, ketiduran aku ya Allah. Iya, ampunkan Allah. Nanti sore ya Allah, aku terlibat tamu ya Allah. Kok bertamu? Kenapa tak sholat? Sukan pula aku meninggalkan tamu tu sholat aku. Pura-pura aku sholat ke orang alim kali aku. La ilaha illallah. Bangunkan orang yang bertamu tu tak sholat. Sama ibu, ya kamu tak sholat? Sholat kita mah, sholat. Tidak, ibu lagi halangan. Ibu sholat dulu nak ya. Teruskan kamu ya minum juga lah, makan juga ya nak ya. Ibu sholat. Tapi sesekali aku jumpa sama dia. 10 tahun tak jumpa. So kan pukul aku meninggalkan. Sogan meninggalkan, kewajiban tinggalkan. Mana lebih berat kewajiban kepada Allah daripada sogan meninggalkan tamu. Itulah selalu kita berdiri. Kan? Itulah selalu kita durhaka kepada Allah. Tapi durhaka kepada Allah, mungkin Allah tak menghukum kita dalam kehidupan ini, tapi Allah nanti menghukum kita di akhirat. Itulah dia. Karena hukum Allah itu berjalan di dunia dan berjalan di akhirat. Ada yang dapat di dunia, dapat di akhirat. Ada yang dapat di dunia, tak dapat di akhirat. Ada yang tak dapat di dunia, tapi di akhirat dikasih Allah. Itu tak tahu. Itulah dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi bu, apabila yang tidak kita kerjakan ini, maka Allah akan marah kepada kita. Ada durhaka kepada Rasul. Kenapa rupanya durhaka kepada Rasul? Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Patuhi kamulah Allah, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin yang adil. Disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bagaimana untuk mentaati Rasul? Segala
apa yang dibawa Rasul itu kerjakan. Tak usah jauh-jauh. Satu saja pun jadi. Kata Rasul, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku kala akan bersamaku dalam sorga. Macam mana kalilah cinta kepada Rasul? Laksanakan apa yang dibawa Rasul itu dari Allah dan menjauhi apa yang dilarang Rasul. Salah satunya kita tidak taat kepada Rasul, mana dia? Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku kala akan bersamaku dalam surga. Bagaimana mencintai Rasul? Maka banyak berselawat. Coba kita hitung hari ini. Dalam satu waktu sholat, berapa kali mengucapkan selawat? Kadang tak sempat selawat di akhir waktu. Hanya yang sempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bayanan sempat, itu yang bisa buat. Kenapa kita bertasbih? Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Coba himpunkan di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba kita biasakan. Kenapa bertasbih bisa 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali? Kenapa tidak cantumkan selawat 33 kali? Sementara mulai nanti di padang mahsyar, salawat yang kita harapkan dari Rasul, bantuan Rasul. Yaumil hisab, bantuan Rasul. Yaumil mizan, bantuan Rasul. Melalui jembatan titian Siratal Mustaqim, kalau tidak ada syafaat Rasul yang tidak masuk ke neraka jahanam. Syafaat Rasul yang kita harap. Tapi kenapa malas berselawat? Nah, mulai hari ini tambah, jangan lupa. Jangan tinggalkan tempat sholat sebelum bertasbih, berselawat kita. Bertasbih bisa, kenapa tidak bisa berselawat? Berzikir bisa. Sedangkan Rasul itu sudah dibilang Rasul, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku kala akan bersamaku di dalam surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanalah ya Rasulullah dekatnya kau sama orang dalam surga? Rasulullah mengacungkan tangannya. Seperti inilah aku tak berantara dengan orang yang banyak berselawat dengan aku. Itulah dia. Berarti kita bersama dalam Rasul, sama Rasul dalam surga. Tapi surga apa dia kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab, Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kalau kita lupa kepada Rasul, tak berselawat, kapan kita harapkan syafaatnya sama kita? Jangan haraplah, jangan banyak mengharap kalau tak banyak berbuat. Betul tidak? Jangan banyak mengharap bahwa Rasul itu akan membantu kita, sementara selawat tidak. Coba kita bayangkan. Nabi Adam sudah lahir, Nabi Muhammad belum lahir. Dia kan Bu? Tapi kenapa mahar Nabi Adam dengan Hawa? Selawat. Sedangkan hebatnya selawat. Berapa ribu tahun dari Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, jauhnya. Kenapa mahar Nabi Adam dengan Hawa adalah selawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita biasakan mengupah-upah, itu dibiasakan selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diawali selalu dengan selawat. Sedangkan Nabi Adam pun maharnya adalah selawat. Belum lagi lahir Muhammad. Adam Nabi yang pertama, Muhammad Nabi yang terakhir, setelah beribu tahun. Kenapa nama Nabi yang diucapkan tatkala kawinnya Nabi Adam? Hebatnya lah selawat. Lalu dalam satu hadis ada saya baca, siapa orang yang banyak membaca selawat kepada Rasulullah, malaikat selalu membacakan selawat untuk dia. Luar biasa. Kalau sampai malaikat membacakan selawat untuk kita, jelaslah kita penghuni surga. Apa pun cerita. Nah, karena malaikat itu yang selalu memberikan selawat kepada nabi-nabi. Tapi kalau umat Nabi Muhammad banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat akan bacakan selawat kepada kita. Luar biasa. Nah, itulah nih. Dua ya, Bu? Nah, dua. Yang terakhir. Banyak pun. Kalau mengambang apa gunungnya, Bu? 3 pun, tapi ingat selamanya. Yang ketiga, apabila kita lakukan yang ketiga ini, maka celakalah hidup kita dunia dan akhirat. Hukukul walidain. Durhaka kepada dua ibu bapa. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada ibu bapa, hancurlah kita dunia akhirat. Hukukul walidain, orang yang durhaka kepada dua ibu bapanya, maka jelaslah dia sengsara hidup di dunia, maka melarat hidup di akhirat. Melarat itu masuk neraka jahanam. Jadi bagaimana rupanya? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qawlan karima.
Jangan sekali-kali kamu katakan kepada dua ibu bapak kamu sekalipun. Jadi datang para ulama menafsirkan, walaupun tak disebutnya, tapi hatinya membantah di dalam hatinya, tetaplah dia durhaka. Walaupun dia diam tak bercakap dia, tapi hatinya, apa tak kata kau mampus kalau yang copat, maka saya mau copat. Tetaplah itu durhaka, walaupun tak diucapkan. Kalau diucapkannya, Mak ni, banyak sahaja cerita Mak ni, jangan dia tidak. Kalimat itu apabila diucapkan kepada orang tua sekalipun, maka itulah kalimat durhaka. Makanya kalimat itu walaupun bukan kepada orang tua kita sendiri, kepada orang lain pun kalimat itu sekali-kali adalah kata-kata yang durjana. Kata Rasulullah, kalimat itu adalah kalimat iblis. Maka jangan selalu mengatakan apapun, macam manapun kita membantahnya, maka jangan sekali dikatakan Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Ada satu hadis Rasulullah, salah satu yuqbalu minhum fi yaumil qiyamah. Ada 3 hal yang tidak diterima Allah amal ibadahnya selama hidup dalam dunia. Ada 3 perkara. Apa 3 perkara yang dilakukannya? Pekerjaannya huququl walidain, orang yang durhaka kepada 2 ibu bapanya. Segala amal ibadahnya radun ditolak Allah pada hari kiamat. Apa pun cerita. Yang kedua, aqun wa mannanun, orang yang pernah memberi, bersedekah, satu ketika dia akan bangkit dan ucapkan, alah, tak kau yang aku tolong dulu waktu susah tu. King kayo kau sombong lah kau, mogah kau. Kami ada untung. Habis. Itu penghuni neraka. Makanya dosa yang paling besar dalam kehidupan ini adalah membangkit. Kenapa itu besar dosanya? Menyakiti hati orang. Kalau bisa mohon maaf dimuntahkannya, kalau dimakannya naik muntahkannya, naik dibuangnya ke bawah kalau boleh nak dibuangnya, nak dikeluarkannya dari perutnya kalau bisa, tak menjadi darah daging. Itu makanya kalau memberi itu harus dengan itulah makanya disuruh mukhlisina lahuddin, ikhlas menurut ajaran agama Allah. Itulah dia. Kenapa? Karena menyakiti hati orang yang pernah ditolong. Makanya diawalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala. Segala perbuatan pekerjaan yang diawali dengan lillahi ta'ala itu tidak ada bangkitannya. Andainya datang dalam hati iblis ini, dulu tolong dosa dalam hati. Itu lagi. Kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, karena sudah menyebut kalimat Allah itu adalah ikhlas. Apapun dia tetaplah ikhlas. Itu lagi. Itu tadi ya Bu. Yang ketiga, yang tidak terima Allah dalam pada hari kiamat nanti, al-mukazzibul qadari. Al-mukazzibul qadari, orang yang mendustakan takdir. Apa itu mendustakan takdir? Tak percaya dia dengan takdirnya. Ibu tak percaya. Alah, tak ada itu takdir tu. Alah, ceritanya itu tak ada. Dibuat-buat itu. Yang nyonya kalau tak pakai roja aku tak makan. Kalau tak pakai roja aku tak makan. Kerojakannya pun belum tentu dapat uang di hari ini. Tak keroja pun ke Allah makasih tak bisa hubungan. Itu selalu tanpa kita sadar. Kemana ibu? Kaladang kau tak kaladang kau tak makan tak berasap dapur. Pernah dicakapkan itu dosa besar. Kemana ibu? Alah, membolo-bolo sawitku di sabatang ni. Kau tak kubolo ni, mau dah aku tak makan tak berbuah. Tanpa kita sadari. Al-mukazzibul takdir, mendustakan akan takdir, marah Allah, penghuni neraka. Ada 3 tempat orang yang tak terima Allah amal ibadahnya di hari kiamat. Itulah salah satunya tadi, derhaka kepada ibu bapa. Kedua, membangkit daripada apa yang pernah diberikannya ketika tak percaya dengan takdir. Kalau tak keladang pun ibu akhir ini, padahal aku macam mana? Kau dah tak makan aku, tak rasap dapur kami, tak belanja, tak ada duit. Itulah. Tanpa kita sadari, itu adalah dosa besar bagi kita. Makanya Allah marah. Makanya mulai saat ini mengurangi perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, menambah amal ibadah, diimbangi. Yang ada berbau dosa, tolong dikurangi. Yang perintah Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, tolong dikerjakan supaya seimbang, karena dosa itu
Makanya datangnya nanti Sukaratul Maut tak sanggup untuk menerimanya itu. Makanya ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, belum lagi Yaumil Mahsyar. Tadi saya terlambat datang, mohon maaf.